Keraguan Theo Walcott soal Eberechi Eze ke Arsenal. Zinchenko sebut musim lalu yang terburuk dalam karirnya di Arsenal. Duo serangan Arsenal, Harmony Gyökeres-Havertz bukan persaingan. Mikel Merino ungkap kesan mengejutkan pada Victor Gyökeres di Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Keraguan Theo Walcott soal Eberechi Eze ke Arsenal. Arsenal jadi salah satu tim yang meminati Eberechi Eze, tapi mantan penyerang The Gunners, Theo Walcott, agak ragu transfer itu bisa terwujud. Eze jadi satu nama yang dikaitkan dengan Arsenal. The Gunners kabarnya berupaya memperkuat sisi kiri lini serangnya yang kini dihuni Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Sisi itu dianggap sebagai kepingan terakhir yang dibutuhkan Arsenal musim ini. Mantan penyerang Arsenal Theo Walcott merasa Eze akan amat berguna buat tim, namun di saat yang sama Eze akan berpikir dua kali untuk gabung karena tekanan masif yang akan didapatkan di Arsenal. Mengingat Piala Dunia sudah menanti tahun depan, Eze diyakini akan mempertimbangkan baik-baik risikonya. Meninggalkan situasi mapan di Crystal Palace adalah risiko besar. Menurut saya, pertanyaan besarnya atau hal besar yang harus dilihat adalah lini tahun Piala Dunia. Menurut saya, pertanyaan besarnya atau hal besar yang harus dilihat adalah ini, tahun Piala Dunia. Sebagai pemain, kalau ini tahun Piala Dunia, saya berpikir, apakah saya akan main konsisten buat Palace musim ini? Kata Walcott dikutip Metro. Jadi kalau saya Eze misalnya, pola pikir saya jelas. Arsenal adalah tekanan yang berbeda. Ada tekanan persaingan titel dan ada banyak pembicaraan soal Mikel perlu memenangi sesuatu musim ini. Jadi kalau bicara pemain yang akan membantu skuad, tentunya dia akan begitu. Dia pemain yang berbakat. Jadi dia akan membantu skuad, tapi akankah dia membantu dirinya sendiri? Hal bagusnya soal situasi Eze adalah dia bisa bermain setiap pekan dan punya gaya urakan, bahwa dia siap membuat dan mengambil resiko. Saya rasa dia seorang pemain yang bisa mengambil resiko-resiko itu di Palace. Rasanya itu tidak akan dia dapatkan di Arsenal, imbuhnya. Zinchenko sebut musim lalu yang terburuk dalam karirnya di Arsenal. Alexander Zinchenko mengungkapkan bahwa musim lalu menjadi periode terburuk sepanjang karir profesionalnya. Ia jarang bermain dan hanya menjadi pilihan cadangan di Arsenal. Bek kiri asal Ukraina itu hanya tampil 23 kali di semua kompetisi untuk The Gunners musim lalu, jauh menurun dibanding musim 2023-2024, di mana ia bermain 35 kali. Di Premier League ia hanya mencatatkan 15 penampilan ketika Arsenal finish di posisi kedua di bawah juara bertahan Liverpool. Dalam autobiografinya yang berjudul Believe, Alexander Zinchenko menulis, "Saya pada dasarnya tersingkir dari starting 11, kecuali beberapa pertandingan tertentu. Secara pribadi itu jelas musim terburuk yang pernah saya alami sebagai pemain profesional. Pemain yang tidak bermain adalah bukan siapa-siapa." Meski begitu, Zinchenko tidak menyalahkan pihak lain atas minimnya menit bermain, melainkan mengakui sebagai kegagalannya sendiri. "Saya tidak pernah menjadi pemain yang mendatangi manajer untuk mengeluh atau bertanya banyak hal. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Jika saya tidak bermain berarti saya tidak cukup bekerja keras, tidak melakukan cukup banyak hal, dan tidak bermain cukup baik," ujarnya. Sampai kiri menambahkan, "Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Karena saya masih ingin bermain sepak bola, saya ingin menikmati permainan dan pulang dengan senyum di wajah pada malam hari." Duo serangan Arsenal, Harmony Gyökeres-Havertz bukan persaingan. Musim panas ini Arsenal menyuntik nyawa baru pada lini serang mereka dengan mendatangkan striker murni Victor Gyökeres dari Sporting CP. Namun kehadirannya bukan efek semata pendamping bagi Kai Havertz, melainkan bagian dari rencana taktis Mikel Arteta untuk menciptakan duet mematikan, bukan dua pemain yang saling bersaing. Masuknya Gyökeres memberi sensasi taktis baru. Dia diharapkan menjadi ujung tombak klinis yang mampu mengkonversi peluang setengah matang.
Sementara Havertz dengan kemampuan ruang dan kreativitasnya bisa didesain sebagai nomor 10 atau second striker. Arteta secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kompetisi langsung antara Gyökeres dan Havertz karena mereka punya peran berbeda dan bisa saling melengkapi. Strategi ini diuji dalam laga persahabatan Emirates Cup. Gyökeres membuka akun golnya dengan sundulan tajam pada menit ke-34. Sementara Havertz datang sebagai pengganti dan menyumbangkan gol ketiga pada menit ke-82. Penampilan itu menunjukkan sinergi awal mereka dan memberi gambaran betapa komposisi ini bisa menjadi ancaman lebih signifikan bagi lawan. Gyökeres bukan sekadar pencetak gol, ia memiliki atribut fisik dan teknik yang relevan untuk sepak bola Inggris. Data dari Liga Portugal menunjukkan ia berada di peringkat tertinggi dalam metrik sprint, dribble progresif, dan percobaan tembakan. Rata-rata 4,5 percobaan per 90 menit, konversi 27,3%. Dengan backup seperti Havertz, Jesus yang rawan cedera, Arsenal bisa mengandalkan kedalaman skuad untuk menyerang dari beberapa sisi. Arteta juga akan memiliki fleksibilitas taktis dari formasi 2 striker hingga opsi memasang Havertz di lini depan kedua atau kalau Havertz di pivot di gelandang. Jika adaptasi Gyökeres berjalan mulus, Arsenal akan punya lini depan yang lebih seimbang, kekuatan fisik, ketajaman klinis, mobilitas tinggi, dan kreativitas ruang, formula yang sangat ideal untuk meraih titel. Mikel Merino ungkap kesan mengejutkan pada Victor Gyökeres di Arsenal. Mikel Merino mengungkapkan bahwa Victor Gyökeres telah mengejutkannya dengan sikap profesional di luar lapangan dengan memprediksi penyerang tersebut akan menjadi pemain besar bagi Arsenal. Di Portugal, Gyökeres tampil luar biasa dengan mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan bersama Sporting selama 2 tahun di Primeira Liga. Walau sempat ada keraguan apakah ia mampu meniru performanya di Premier League, Mikel Merino yakin rekan barunya itu akan sukses. Dengan setiap pemain di skuad, kami harus menyesuaikan diri dengan prinsip yang sudah ada. Dan pada saat yang sama, kami juga harus menyesuaikan diri dengan rekan setim serta kualitas dan kemampuan mereka, kata Merino kepada TNT Sports jelang laga pembuka musim melawan Manchester United. Jelas Victor sebagai striker hebat dengan kemampuannya sendiri akan menjadi pemain besar bagi kami. Jadi kami harus menyesuaikan diri dengan kualitasnya dan mencoba menemukannya di posisi yang tepat. Dan untuk dia, ia juga harus beradaptasi dengan nilai dan prinsip kami. Saya yakin hubungan ini akan berjalan baik. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!